Shalom adik-adik. Pada hari ini kita akan belajar tentang buku tanpa kata. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kakak mengajak kita untuk berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami ingin belajar tentang buku tanpa kata. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran tentang buku tanpa kata, kakak ingin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama kakak Juleonardo. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan panggilan kakak Leo. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran buku tanpa katanya ya. Sini kakak punya warna hitam. Warna hitam ini mendatangkan tentang dosa manusia. Adik dan kakak adalah manusia yang berdosa. Dan kita telah melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, membuat Tuhan kecewa. Dan di sini kakak punya ayat hafalan untuk kita. Di dalam Roma 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, betul sekali adik-adik. Kita telah berbuat dosa di hadapan Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu adik-adik, selanjutnya di sini kakak punya warna merah. Di sini warna merah mendatangkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Dan di sini kakak punya ayat hafalan untuk kita bersama-sama yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik adik-adik, ketika kita percaya kepada Allah, kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk adik-adik. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Karena dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib semata-mata untuk menebus dosa kakak dan adik. Selanjutnya adik-adik, setelah Tuhan menebus dosa kita di atas kayu salib, kita telah disucikan dan dilambangkan dengan warna putih adik-adik. Kita telah disucikan, hati kita kudus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kamu mempunyai ayat firman Tuhan untuk kita hafalkan bersama-sama yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 14 yang berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jika kita tidak hidup kudus, tidak melakukan hal yang baik, kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan nanti adik-adik. Jadi ketika kita telah dikuduskan, kita bertumbuh di dalam Tuhan yang dilambangkan dengan warna hijau adik-adik. Kita harus bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Jika adik-adik malu atau tidak bisa sendiri, bisa bersama-sama dengan orang tua, dengan kakak juga bisa adik-adik. Kita bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan ya, bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama. Dan di sini kita atau kakak punya ayat hafalan untuk kita terdapat dalam Efesus 4 ayat 15 yang berbunyi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi kita harus bertumbuh kepada Allah. Kita harus memberikan hidup kita kepada Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu kita akan memperoleh kerajaan surga yang dilambangkan dengan warna emas adik-adik. Warna emas ini melambangkan tentang kerajaan surga, yang dimana kerajaan surga itu adalah hal-hal yang sangat indah. Di surga nanti kita pasti memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada lagi kesedihan, hal-hal yang mengecewakan tidak ada lagi. Maka di situ kita akan bersama-sama dengan Tuhan, yaitu kakak dan adik-adik.
ketika kita telah melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan, tidak berkata kasar, tidak jahat kepada teman, berbagi kepada teman, dan tidak sombong, maka kita akan memperoleh kerajaan surga. Yang terlebih adalah kita mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan dan menaikkan setiap pujian ke hadirat Tuhan. Di sini kakak punya ayat firman Tuhan yang kita hafalkan bersama-sama, terdapat dalam Matius 6 ayat 33, berbunyi, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Ya, ketika kita mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah, yaitu dengan cara seperti yang kakak bilang tadi, berbuat baik kepada semua orang, jangan membenci, jangan mendendam kepada semua orang. Ya adik-adik, kita harus berusaha sabar, walaupun bagaimanapun itu juga kita harus tanamkan dalam diri kita, adik-adik, kita harus sabar, karena hal itu yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, adik-adik. Ya, mungkin sekian pembelajaran kita tentang buku tanpa kata pada hari ini. Dan kita akan menutup pembelajaran pada sore hari ini. Kembali lagi kakak mengajak kita untuk berdoa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.